Crypto Lovers, saya Nadia Syaidin akan ajak kamu untuk bahas soal potensi koin baru di Indonesia yang tentunya bakal kasih cuan di Crypto Talk kali ini. Kita pasti udah familiar dengan koin-koin besar seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, Dogecoin, Ripple, Cardano, dan masih banyak lagi. Tapi gimana sih dengan koin-koin baru di Indonesia ini? Bisa nggak ya mereka kasih cuan? Nah, sebelumnya jangan lupa Crypto Lovers untuk subscribe dan juga kasih like dan nyalain notifikasi kamu ya. Sudah ada bersama Nadia di sini yaitu Afid Sugiono selaku pelaku investasi kripto yang akan saya ajak ngobrol. Halo Mas Afid, apa kabarnya Mas Afid? Halo Mbak Nadia, apa kabar? Alhamdulillah aku baik ya. Mbak Nadia gimana kabarnya? Baik pastinya. Alhamdulillah baik, sehat Mas Afid. Oke Mas Afid, kita langsung aja ngobrol-ngobrol di hari ini tentang potensi koin baru di Indonesia nih Mas Afid. Saat ini koin baru asal Indonesia itu sebenarnya ada apa aja sih Mas Afid? Oke, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin koin asal Indonesia itu banyak banget ya, banyak banget. Bahkan kalau misalkan kita perhatikan banyak juga koin yang bermunculan itu anonim bentuknya, tapi kita bisa lihat yang di permukaan nih atau koin-koin besar yang asalnya dari Indonesia ya. Contoh kayak Tokenomics, ada Anacoin, ada Zipmex atau ZMT ya, ada TKO juga. Kemudian Mbak Nadia nih ternyata sekarang juga banyak juga nih token-token atau koin-koin dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan ini berpotensi cuan untuk para pelaku investasi di aset kripto ya. Contoh kayak koin baru Matic ya, besutan dari Polygon. Kemudian ada juga AXS ya atau Axie Infinity. Ini masih baru banget dengan backgroundnya itu adalah NFT yang digabungkan dengan game ya. Jadi ini potensinya bagus banget sih ya. Sementara kalau misalkan koin dari Indonesia ya mungkin ada Tokenomics, ada Anacoin, ada Zipmex Coin, ada TKO token dan lainnya. Gitu. Itu yang besar-besar sih di Indonesia. Oke, jadi kalau dijabarkan satu-satu sepertinya banyak banget. Mas Afid tadi share yang besar-besarnya aja dan ternyata nggak dari Indonesia aja, melainkan juga ada beberapa koin baru yang berasal dari luar negeri nih. Nah sebenarnya seberapa menjanjikan sih dan juga seberapa menjanjikan cuan kah koin-koin baru nih Mas Afid? Oke, kita ngomongin cuan ya. Gini, sebenarnya kalau dibilang seberapa cuan kah itu tergantung dari proyeknya ya. Karena memang proyek ini bisa dikatakan bagus kalau memang proyeknya ini berjalan dengan lancar ya. Dari community-nya ini hype, dari segi use case-nya ini memang benar-benar terpakai gitu kan. Tetapi memang selalu ada risiko di dalamnya ya. Tapi kalau misalkan kita bilang menjanjikan ke depannya, ya ini bisa dikatakan menjanjikan karena memang koin atau token di Indonesia sendiri ini masih tergolong baru ya. Apalagi kita bandingkan dengan aset kripto. Aset kripto yang masih tergolong sangat baru 1 dekade. Kalau misalkan kita bandingkan dengan emas ya Mbak Nadia ya, emas itu kan memang udah berpuluh atau berjuta-juta tahun lalu ya, itu udah muncul di permukaan gitu ya. Sementara kalau misalkan memang dari aset kripto ya, itu masih sangat baru. Jadi kalau potensi cuan kedepannya sih menurutku masih sangat besar lah ya Mbak Nadia ya, gitu sih. Oke, jadi bagus banget untuk crypto lovers. Potensi-potensi yang besar ini sebagai generasi Z tentunya boleh banget belajar dan tentunya stay terus di obrolan kita pada kesempatan kali ini ya Mas Afid. Nah Mas Afid, apa aja sih, apakah koin-koin ini sudah bisa kita pilih sebagai investasi nih Mas Afid atau masih di tahap trading aja untuk teman-teman crypto lovers yang tentunya baru mau coba tentang aset kripto? Iya. Jadi ada perbedaan antara koin yang sudah lama beredar atau sudah lama keluar dengan koin atau token yang baru keluar ya. Perbedaannya ada dari volatilitasnya ya, dari segi volatilitasnya. Dimana koin lama ini biasanya volatilitasnya tuh cukup bisa dibilang stabil lah ya. Walaupun memang ada pergerakan naik atau turun, tapi tetap stabil gitu. Cuma kalau misalkan memang koin atau token baru itu biasanya volatilitasnya itu cukup tinggi ya. Nah, teman-teman kalau misalkan memang suka untuk trading ya, itu mungkin bisa aku sarankan dengan token-token atau kontrak. Kalau aku pribadi menyarankan kayak gini ya untuk teman-teman ya, atau mungkin Mbak Nadia nih. Jadi kalau misalkan pengen main di koin baru ya, mungkin bisa diversifikasi ya, artinya diversifikasi akun. Yang satu untuk jangka panjang, kita mencari keuntungan untuk jangka panjangnya, dan yang kedua ini bisa mencari keuntungan dari
jangka pendek ya dari trading untuk mendapatkan maksimal cuan lah ya kayak gitu. Jadi diversifikasi akun, yang satu untuk jangka panjang, yang satu untuk jangka pendek. Kurang lebih kayak gitu sih Mbak untuk saran dari aku ya. Oke, jadi paling top adalah diversifikasi ya, Mas Hafid. Jadi pilih yang satu Betul. untuk jangka panjang, yang satu untuk jangka pendeknya. Dan tentunya mungkin Yes. investnya pelan-pelan dulu ya, jangan langsung banyak di-share di aset kripto uangnya. Nanti kalau misalkan loss terlalu banyak juga pusing, apalagi buat anak-anak baru nih. Nah, bagaimana sih sebenarnya Mas Hafid prospek pertumbuhan harga koin-koin baru ini yang ada di Indonesia? Oke, kalau kita ngomongin prospeknya sebenarnya yang tadi aku bilang ya, di Indonesia sendiri aset kripto ini masih tergolong sangat baru ya. Jadi kalau misalkan kita masuk dari saat ini, kita katakan sebagai early investment ya, early investment. Nah, kita bayangin kalau misalkan dari Bitcoin ya, waktu awal kemunculannya itu di tahun 2009 itu cuma 0,00 sekian dolar per Bitcoin ya. Kemudian sekarang udah di sekitar 43K ya per Bitcoin. Dan ini cukup menjanjikan ya, dimana kalau misalkan kita lihat untuk jangka panjang harusnya bisa cukup memaksimalkan cuan kita lah ya kayak gitu. Kalau misalkan kita lihat dari beberapa koin atau token, kita contoh dari CMT atau Zimex token ya, dimana waktu kemunculannya itu kan di tahun 2020 tahun lalu ya, bulan Desember. Nah, waktu kemunculannya itu sempat menyentuh sampai dengan 6.000 persenan ya, 6.000 persenan dari harga 2.000 sampai dengan harga 84 ribuan gitu. Kemudian ada juga TKO token ya, aku nggak, maksudnya aku memang investasi di TKO token ya. Nah, jadi dari TKO token juga ada kenaikan juga nih waktu pertama kali rilis ya di tahun ini ya, bulan April lalu tepatnya. Nah, itu sampai dengan 8.000 persenan lah untuk kenaikannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ngeliat prospek ke depannya ya masih cukup bagus ya. Apalagi koin ini koin-koin yang cukup kredibilitasnya tinggi ya, karena memang di backup dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada namanya di Indonesia kayak gitu sih Mbak. Tadi ya. Oke, karena prospeknya tinggi, apalagi untuk investasi jangka panjang. Nah, sebenarnya apa aja sih yang harus kita perhatikan juga bahwa koin ini memang benar-benar aman nih untuk investasi jangka panjang dan tidak ada manipulasinya. Oke, nah teman-teman mungkin kalau pengen menganalisa suatu koin atau token ya yang akan dikeluarkan, itu perlu yang namanya melihat dari backgroundnya atau fundamentalnya ya. Nah, di mana biasanya koin atau token sebelum diterbitkan itu akan mengeluarkan yang namanya white paper ya, white paper. Mungkin kalau misalkan ada yang dari saham itu bisa disebut kayak prospektus lah ya, kayak prospektus. Nah, kita bisa menganalisa dari white papernya sendiri. Kalau misalkan kayak dari segi use case-nya ini kedepannya untuk apa gitu. Kemudian dari tokenomics-nya, tokenomics itu kayak pembagian token ini akan dibagi kemana aja nih. Mungkin dari segi developernya akan hold sekian koin, atau mungkin untuk community itu sekian koin. Dari tokenomics-nya, kemudian bisa juga kita lihat dari siapa sih pendirinya gitu kan. Yang pasti ini harus jelas ya, dan memiliki kredibilitas yang cukup tinggi. Kalau misalkan memang ini jelas, ini kita bisa masukkan sebagai pilihan yang bagus ya untuk kedepannya gitu. Dan juga yang pastinya kalau misalkan memang teman-teman pengen investasi jangka panjang dan menghindari manipulasi, teman-teman harusnya dilihat dari tokenomics-nya ya. Tokenomics-nya itu penting banget, karena biasanya ada beberapa project yang tokenomics-nya itu kurang baik. Artinya kayak dari 100% token yang dikeluarkan, itu 90% di hold oleh developer ya, atau para pengembang. Dan kalau misalkan memang token sudah launching ya ke publik, itu mengakibatkan biasanya ya ini developer itu sebagai oknum akan menjual kayak gitu. Tapi memang ini hanya oknum aja ya, nggak keseluruhan. Jadi memang kita harus melihat potensi ini dari perusahaan yang memang memiliki kredibilitas yang cukup tinggi kayak gitu sih Mbak Nadia ya. Oke. Tadi kan memang hal-hal yang harus kita perhatikan nih ya Mas Hafid. Nah, selanjutnya riset apa aja sih yang harus kita lakukan sebagai orang yang benar-benar baru banget terjun di dunia aset kripto untuk berinvestasi terutama di koin-koin baru ini nih? Nah,
Ini teman-teman harus ya namanya kita pengen pengen cuan harus belajar lah ya atau banyak-banyak belajar lah ya. Nah, riset yang pertama itu aku bisa kasih tahu ya dari white papernya bagaimana use case-nya untuk masa depan, kemudian tokenomicsnya bagaimana, siapa pendirinya gitu kan. Dan juga teman-teman juga mungkin bisa sekarang kan ada YouTube, ada Google, ada alat untuk kita bisa memaksimalkan pengetahuan kita ya. Nah, teman-teman juga bisa mungkin nonton di YouTube kayak biasanya tuh kalau project yang mengeluarkan koin atau tokennya itu akan ada namanya kayak banyak sesi gitu kayak AMA ya, kayak Ask Me Anything, kemudian ada partnership dengan yang lainnya gitu. Nah, dari AMA sendiri banyak banget informasi yang biasanya akan dikeluarkan oleh para pengembang atau developer ya, atau yang menerbitkan koin atau token tersebut sih. Jadi kita pintar-pintar untuk riset di situ ya. Tapi yang paling penting adalah white papernya ya Mbak Nadia. Oke, jadi yang paling penting adalah white papernya. Terus kita harus tahu nih perusahaan tersebut siapa pemiliknya. Terus yang paling penting adalah research sendiri. Jangan males untuk research sendiri di YouTube. Dan tadi cari ada Ask Me Anything, jadi bisa tanya apapun di sana. Oke, nah bagaimana sih kita menentukan bahwa koin ini sudah bisa kita jadikan investasi jangka panjang nih, Mas Hafid? Gimana kita bisa menentukan kalau ini bisa investasi jangka panjang atau kita cuma pakai buat trading aja ya? Oke, nah biasanya kalau di white papernya sendiri itu kan ada roadmap ya atau peta jalan yang dikeluarkan oleh pihak penerbit ya. Nah kita lihat dari roadmapnya ini menjanjikan untuk jangka panjang gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari pengembang ini kan memang biasanya akan merealisasikan roadmapnya ini itu beriringan ya, seiring berkembangnya proyek tersebut ya. Jadi memang misalkan di bulan A akan direalisasikan namanya burning token atau apapun itulah ya. Nah kalau memang misalkan roadmapnya ini berjalan dan sudah direalisasikan ya, sudah mampu direalisasikan oleh proyek tersebut, ini mungkin bisa jadi indikasi yang bagus buat teman-teman untuk bisa masuk ke investasi tersebut untuk jangka panjang ya. Kalau misalkan memang kita lihat dari white papernya ini adalah menjanjikan untuk jangka panjang dari segi use case-nya, mungkin bisa masuk untuk jangka panjang sih gitu. Lebih ya aku menyarankan untuk jangka panjang sih biasanya kalau untuk proyek-proyek yang masih baru gitu. Oke, karena seperti yang tadi Mas Hafid bilang di pertama bahwa memang sudah kita lihat sama-sama kalau misalkan koin-koin baru terutama yang dari Indonesia aja tuh kenaikannya luar biasa ya Mas Hafid ya. Jadi bisa dipikir-pikir lagi deh kalau ini kayaknya memang oke untuk investasi jangka panjang. Nah, jika kita ingin memilih koin baru nih Mas Hafid, apakah sebaiknya memilih yang dikeluarkan oleh platform exchange, contohnya TKO dari toko kripto atau ZMT dari Zipmax, atau tidak apa-apa memilih koin yang bukan dikeluarkan oleh exchange nih Mas Hafid? Oke, sebenarnya kalau kita mau pilih-pilih koin atau token ya, itu nggak melulu dari token exchange sih sebenarnya. Banyak token yang dikeluarkan tapi kalau misalkan memang teman-teman lihat ini harus memiliki yang namanya kredibilitas yang tinggi ya, contoh kayak tadi ya, kita harus tahu siapa penerbitnya dan use case-nya ya, karena memang sekarang ya saat ini kan itu di coin market cap ya itu ada sekitar 11.000 koin atau token yang beredar. Nah di sebagian koin atau token tersebut penerbitnya itu biasanya anonim. Nah teman-teman harus hindari yang namanya token atau koin yang penerbitnya anonim kayak gitu. Jadi memang nggak melulu sih untuk koin itu adalah koin exchange. Bisa aja token koin atau token lainnya yang bukan dari exchange. Tapi tetap ya teman-teman harus melakukan yang namanya analisa atau riset untuk bisa menentukan ini adalah investasi yang baik untuk saya kayak gitu sih, Mbak Nadia ya. Oke, jadi nggak melulu harus dari exchange ya Mas Hafid. Tapi tentunya balik lagi tadi saran-sarannya Mas Hafid harus di list satu-satu, terutama white paper dan siapa sih yang punya perusahaan ini itu perusahaan apa dan sebesar apa. Oke, nah kesimpulannya nih Mas Hafid, sebaiknya kita investasi jangka panjang atau trading jangka pendek aja jika kita memilih koin-koin baru ini? Waduh. Sebenarnya gini ya Mbak Nadia, aku bisa nyimpulin buat teman-teman ya yang baru masuk di dunia aset kripto ya dengan token atau koin yang baru ini better sih menurutku, lebih better sih untuk jangka panjang ya.
Tapi ini tergantung preferensi masing-masing ya. Kalau misalkan aku pribadi ya, aku mendiversifikasi akun atau mendiversifikasi token ya. Jadi memang ada yang aku khususkan untuk jangka panjang, ada yang aku khususkan untuk daily trading. Karena memang basicnya aku sendiri aku adalah trader ya. Jadi aku lebih suka trading jangka pendek sih. Tapi saranku untuk teman-teman sih better mendiversifikasi akunnya itu. Itu udah paling bagus. Oke, kalau untuk trader seperti Mas Hafid kayaknya memang cocoknya investasi jangka pendek ya Mas Hafid. Karena Mas Hafid sudah jago banget nih. Naik turun udah tahu banget. Tapi kalau untuk teman-teman seperti aku dan juga teman-teman crypto lovers lainnya, kita baiknya coba investasi jangka panjang aja dan coba share ke aset kriptonya pelan-pelan ya Mas Hafid. Jadi jangan semua uangnya langsung di-share. Oke. Nah, tips memilih koin baru nih yang berpotensi cuan tuh gimana sih Mas Hafid? Oke, tipsnya yang pertama, nah mungkin ini bisa jadi sumber referensi buat teman-teman ya. Ada namanya situs web, namanya adalah CoinMarketCap ya. Dimana di situ ada keterangan koin atau token dengan kapitalisasi pasar atau kapitalisasi market ya. Itu yang sudah tercantum di situ ya. Nah, kita harus mencari koin atau token yang memiliki kapitalisasi yang masih kapitalisasi pasarnya masih cukup rendah ya. Dengan kapitalisasi pasar yang masih cukup rendah, ini bisa berpotensi untuk cuan di masa depannya gitu. Tapi kita lihat juga dari segi use case-nya dan juga roadmap-nya. Terus yang terakhir sih community hype ya. Dimana community hype ini membantu banget buat token atau koin tersebut itu untuk to the moon ya, kayak gitu. Oke, jadi intinya lihat dulu community hype-nya gimana, yang paling penting ya Mas Hafid ya. Nah, kalau Mas Hafid sendiri, ya kapan sih berinvestasi di aset kripto dan main di koin besar aja atau juga main di koin-koin baru nih? Boleh nggak sih share ke teman-teman crypto lovers, siapa tahu jadi inspirasi kan? Iya, sebenarnya kalau aku ditanya sejak kapan, aku 2016 itu udah tahu tentang aset kripto ya. Cuma memang sekedar tahu dan coba cari-cari infonya ya 2016. Kemudian di 2017 itu aku baru benar-benar nyemplung ke dunia aset kripto ya. 2017 waktu itu lagi hype banget, pas lagi di sekitar akhir tahunan lah ya, bulan September atau Oktober. Itu aku masuk di 2017. Nah, kemudian aku juga yang pastinya teman-teman harus punya koin atau token yang market cap-nya gede lah ya, kapitalisasi pasarnya itu gede, contoh kayak Bitcoin atau Ethereum. Jadi kalau aku sendiri punya beberapa koin besar, contoh kayak Bitcoin atau Ethereum. Aku juga pecinta Cardano atau EDA ya, gitu. Tapi satu sisi juga aku suka banget ikut yang namanya ICO ya, atau Initial Coin Offering, di mana ICO ini sebenarnya potensi cuannya cukup tinggi, tapi resikonya juga cukup tinggi banget sih, kayak gitu sih Mbak Nadia. Oke, wah kalau ini levelnya kayaknya udah tinggi ya crypto lovers. Karena Mas Hafid sebenarnya nggak terlalu lama ya, tapi belajarnya cepat nih. Berarti Mas Hafid nih dari 2016 ke 2017 udah langsung fokus di dunia aset kripto. Jadi intinya teman-teman crypto lovers masih banyak waktu ya Mas Hafid untuk mendalami dunia aset kripto. Nah, terima kasih ya Mas Hafid sudah sharing dan juga bagi-bagi ilmu hari ini. Kita akan ngobrol banyak di topik lainnya tentunya di episode Crypto Talk selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalain notification kamu ya Crypto Lovers. Saya Nadia Syaidin pamit, bye-bye. Thank you Mbak, bye-bye. Thank you.